ada gerobaknya juga. Makanya, ayo ikutan. Di Tanah Bojo ini, hampir setiap minggunya dilakukan pacuan kuda gerobak. Tidak heran antusias masyarakatnya juga cukup besar. Ronde pertama, jadi pesertanya ini kalau boleh saya bilang dilihat dari tulisan di gerobaknya nih, dari kelompok rocker dan juga Garuda. Apa nih yang terjadi? Saya kaget banget, tiba-tiba kudanya mengamuk, menerobos pagar yang harusnya menjadi pembatas. Tuh lihat, semuanya langsung panik, tapi lagi dikondisikan, semoga tidak apa-apa ya, dan pertandingan masih bisa terus berlangsung. Suasana makin terasa tegang karena yang awalnya kuda dari tim Garuda ini sempat memberontak. Namun sepertinya belum. Waduh! Saya kaget. Saya kira tadi kudanya ini mengamuk, tapi ternyata ini pertandingan sudah segera dimulai. Lihat tuh sebelah sana. Kudanya melaju dengan sangat cepat walaupun dia mengangkut gerobak. Pertandingan ini biasa dilakukan di lintasan sepanjang kurang lebih 1 km. Kuda gerobak akan saling berpacu untuk jadi yang terdepan. Kuda tidak memiliki tulang serangka, sehingga mamalia ini bisa melangkah lebih lebar. Selain itu, terdapat mekanisme pada tulang dan otot kaki kuda yang menurunkan jumlah tenaga yang dikeluarkan ketika berlari semakin kencang dan meningkatkan kemampuan bergeraknya. Wah, ini dia yang menang. Wah, tos dulu Bang, selamat ya. Ikut nih, kita jalan-jalan. Hati-hati, oke, hati-hati. Ini sepertinya kudanya masih belum sepenuhnya tenang ya. Baik, sekarang saya siap untuk gabung bersama tim Garuda atau bersama Pak Ahmad. Saya gabung ya Pak? Baik. Oke. Jadi instruksinya, saya harus benar-benar memegang gerobaknya dengan sangat kuat karena ya itu tadi, pacuannya kenceng banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Kuda yang digunakan untuk pacuan gerobak bukanlah kuda sembarangan. Mereka wajib memiliki bahu kekar, badan panjang, dada lebar, dan bukaan kaki yang lebih sempit. Kayak gini latihannya berapa lama? Sekitar 1 bulan. Kalau udah mulai dibelokkan, saya makin deg-degan karena lama-lama ini kudanya beloknya bisa terlalu ekstrim gitu, jadi kaget. Kuda memang termasuk salah satu hewan tercepat di dunia. Mamalia satu ini dapat berlari dengan kecepatan hingga 70 km per jam. Luar biasa! Waduh, mantap! Seru banget ini! Wah, udah semakin dekat garis finish, kenapa dia semakin ngebut? Wah! Ya, akhirnya sampai juga. Ini luar biasa sensasinya. Pacuannya itu cepat sekali loh. Tadi saya sempat deg-degan ketika kudanya itu ke kanan dan ke kiri, tapi akhirnya tetap lancar perjalanannya. Ini
pengalaman yang sangat luar biasa ya, bisa mengikuti kegiatan pacuan gerobak yang biasa diadakan sama masyarakat setiap minggu. Dan tentunya ini sudah menjadi tradisi dari masyarakat Bima yang dijaga turun-temurun dan semoga seterusnya bisa terus dilestarikan. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Agar menjadi kuda pacu gerobak yang handal, perlu latihan dan perawatan yang dilakukan secara rutin seperti ini. Sekarang saya mau mengikuti rangkaian perawatan kuda-kuda yang ada di Binda nih. Kalau saat ini kita mau mandikan kuda-kuda yang ada di pesisir laut. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Oke, Pak. Nah, sekarang kita lagi memandikan kudanya. Ini mulai dari dikeramasin, lalu juga dipijit-pijit badannya. Jadi sambil direndam, ini memang sengaja kita direndamnya di air laut karena air laut ini kan mengandung garam yang lebih berkhasiat untuk menghilangkan kotoran yang ada di kuda ya Pak, seperti kutu-kutu. Tuh. Memandikan kuda di laut juga termasuk bagian dari latihan fisik untuk kuda. Bermain di dalam air akan lebih menyulitkan kuda untuk bergerak. Jadi, akan lebih memacu otot-otot kuda bekerja lebih ekstra. Saat dimandikan, ini memang menjadi momen bagi kuda-kuda untuk relaksasi sejenak. Kemudian biasanya mereka juga main-main di sini kan. Tadi habis lari-lari tuh. Pokoknya sepertinya mereka tuh menikmati sekali momen ini. Proses relaksasi seperti ini sangat penting bagi kuda agar menghilangkan ketegangan dan stres setelah bertanding. Ini kok saya rasanya lebih nggak deg-degan seperti naik kuda kalau lagi di darat ya. Karena ini nih, rasanya kudanya tuh lebih tenang. Jadi sayanya juga ikut tenang. Walaupun begitu, saya harus tetap berhati-hati agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Tantangannya ini memang miring-miring karena saya tidak mengenakan pelana. Tapi lihat tuh yang lain, mereka sudah biasa menjaga keseimbangan. Tapi kalau saya harus kasih usaha lebih. Tapi ini pegangannya ini di rambut. Akhirnya saya jatuh juga. Mari kita naik lagi. Ini saya pantang menyerah nih. Wah, udah pada rame nih kayaknya. Nah, ini sekarang saya akan bergabung dengan tradisi Sagele, di mana ini merupakan tradisi menanam padi yang dilakukan setiap musimnya kurang lebih sekali dalam setahun dan biasanya dilakukan sebelum musim penghujan. Nah, ini perjalanan panjang tetapi lihat nih, terbayar dengan pemandangan indah di depan saya. Rawa Sagele merupakan warisan nenek moyang orang Maria yang sudah ada sejak 500 tahun lalu. Padi yang akan kita tanam. Tapi ini bukan padi biasa, ini merupakan jenis padi gogo atau biasa dikenal sebagai padi huma. Nah, padi ini bedanya ia bisa tumbuh di lahan kering atau dataran tinggi seperti ini nih. Cara menanam padi gogo ini kita tinggal tancapkan sedikit ke tanah tapi tidak terlalu dalam, mungkin sekitar 5-10 cm. Sagele atau tembilang merupakan senjata utama saat menanam bibit di perbukitan seperti ini. Ibu-ibu di sini sudah sangat mahir menggunakan sagele dalam bercocok tanam. Setelah kita
taburkan benih-benih padinya, ini cukup kita tinggalkan saja karena memang keunggulan dari padi gogo ini dibandingkan padi biasa yaitu bisa tumbuh dengan air tapi secukupnya saja. Jadi biasanya masyarakat di sini memanfaatkan curah hujan. Tradisi sagele ini biasa dilakukan berkelompok, sekitar 10 hingga 20 orang ataupun lebih. Loh, kita ketinggalan. Aduh, jadi memang ini dalam proses menanam padi ini kita harus cepat juga karena dari tadi nih mereka ini menanam padinya dari di dataran tinggi ini naik lalu turun lagi, tanjak lagi lalu turun lagi. Ina-ina ini akan bercocok tanam dengan sangat cepat karena mereka harus menanam di lahan seluas 1,5 hektar. Wah, cepet banget ya. Jadi uniknya dari tradisi sagele ini kita rame-rame menanam padi tapi beriringan mengikuti irama musik gambus yang sedang dimainkan itu. Ini menurut saya kesulitannya, ini kalau dataran tingginya saya lihat kurang lebih mungkin terjala ini sekitar 45 derajat, makanya agak sulit pergerakannya, ditambah lagi banyak batu-batu lepas yang membuat perjalanan ini jadi lebih licin, jadi harus hati-hati. Ama, wah suaranya merdu sekali. Ini Ama yang dari tadi menyanyikan lagu merdunya ini nama lagunya Ama. Apa Ama kalau boleh tahu? Ini lagu Bima. Tadi ngobrol-ngobrol sama ini nama lagunya ini adalah Haju Jati atau artinya kayu jati ya. Tapi kenapa kayu jati? Karena kayu jati ini kan keras, menandakan bahwa orang-orang Bima itu pekerja keras ya. Lagu dalam tradisi sagele ini terdiri dari 3 bagian. Pertama, dimainkan saat pagi hari ketika memulai menanam. Kedua, dimainkan tengah hari sebagai penyemangat para pekerja. Dan ketiga, pada waktu sore sebagai pertanda pekerjaan hari ini akan segera diakhiri. Aduh, ini suara Amel sudah merdu tapi kayak iringan gambus saya maklum ya bukan pemain gitar, Ya, betul, tapi ya. nggak apa-apa saya belajar ya. Ya, nggak Ini apa-apa, ya. musik khas dari Bima. Ya, betul. Keren banget Ama. Sudah enak nanti ya. Saat ini kita sedang menyiapkan menu makan siang untuk nanti kita makan rame-rame seusai kegiatan sagele. Nah ini bahan-bahan utama yang kita gunakan, pertama ada daun singkong, kalau bahasa Bimanya ini rok bojo, dan satu lagi ada buah nangka muda, biasa disebut buah nangga. Dan ini sedang dikupas, kita juga sedang membuat bumbunya. Sudah siap ini ya. Mempersiapkan makanan seperti ini sangat penting saat tradisi sagele, agar membantu menjadi penyemangat bagi para pekerja di sini. Sedikit-sedikit saja ya. Selanjutnya kita rebus terlebih dahulu buah nangkanya sampai dia sudah matang, baru setelah itu kita masukkan daun singkong. Setelah rebusan matang, selanjutnya akan dicampurkan loko alias sambal untuk menambahkan cita rasa yang khas. Aroma masakan mulai menggoda, membuat saya jadi tidak sabar untuk mencicipinya. Ini kira-kira sudah matang belum ya? Sudah saya cek ya. Ya bener nih, kayaknya sudah matang. Nah ini setelah ini kalau sudah matang langsung aja nih mau kita santap ramai-ramai. Ini sih juga udah lapar banget, ini juga pada lapar kan? Ini dia. Nih sudah siap hidangan makan siang kita kali ini, ada sayur nangga dan juga rok bojo nih. Sudah lezat kali kan, tapi biar lengkap lagi makan siangnya kita sudah tambahkan nasi dan juga ikan. Nah,
Kalau sudah begini kayaknya udah lapar ya Ina. Iya. Ayo langsung aja yuk kita santap. Enak Kak Ina? Enak nih. Menurut saya ini memang kerasa banget sih asinnya. Tapi kalau dari segi rasa, ini tuh mirip seperti sayur lodeh. Suasana seperti ini sudah jarang sekali saya lihat. Beruntung sekali saya bisa mengikuti tradisi yang masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan gotong royong seperti ini. Kalau saya boleh mengutip dari lagu yang tadi dinyanyikan, Haju Jati, yang artinya masyarakat Bima ini pekerja keras, memang terbukti nih. Perempuan-perempuan yang bersama saya ini luar biasa pekerja keras. Semangat, pindah rumah. Bersama masyarakat dari Delamase, sekarang saya mau mengikuti tradisi yang unik banget, yaitu pindah rumah atau hanta uma biasa disebut. Namun perbedaannya ini bukan pindah rumah biasa loh, tapi ada sebuah keunikan yang istimewa banget. Penasaran? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dalam tradisi hanta umah, hal yang paling utama adalah menyiapkan lahan baru. Masyarakat yang terlibat akan membuka lahan untuk rumah yang akan dipindahkan. Jadi sekarang ama-ama sedang bekerja sama untuk menyiapkan tempat di mana kita akan pindah rumah. Jadi ini semua diratakan tanahnya. Jadi penasaran kan pindah rumah? Tapi kita bukan hanya memindahkan apa yang ada di dalam rumah, tapi benar-benar kita angkat rumahnya. Dan ini adalah tempatnya, udah siap. Hanta umah merupakan tradisi yang sudah dilakukan para leluhur secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tanpa pemberitahuan, secara otomatis masyarakat akan bersama-sama melakukan kegiatan ini. Batu-batu besar ini sedang dipasangkan sebagai penyokang rumahnya yang di situ tuh. Karena kan bagian bawahnya itu kayu semua agar dia tidak mudah dimakan oleh hama. Udah dipikirkan supaya gimana ini rumahnya bisa awet. Nah, itu udah kelihatan tuh. Udah pada siap-siap, lagi lepas bagian gentengnya. Karena itu dulu tahapan pertamanya, lalu baru deh kita pindah rumah. Jadi tradisi hanta uma ini memang sangat mengedepankan gotong royong. Ini mau perempuan, mau laki-laki, mau ama, mau ina, kita semua kerjasama ya Ina. Nih, sambil sekarang kita lagi memindahkan genteng yang sedang dilepas di atas. Gak sampai 15 menit, bentar lagi gentengnya udah siap keangkat semua. Ini dia nih esensi dari bekerja sama, gotong royong. Semua pekerjaan jadi terasa lebih cepat juga. Walaupun mereka tidak ada hubungan darah, rasa kekeluargaan begitu terasa. Tanpa memandang usia dan gender, mereka semua kompak saling membantu. Setelah gentengnya sudah dilepas, sekarang baru kita ke bagian yang seru ya ini. Benar-benar angkat rumah ya. Jadi di sini sekarang kita semua sudah berkumpul, ambil posisinya masing-masing dan bersiap untuk pindahan. Proses pemindahan rumah ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Dibutuhkan kekompakan dan keselarasan dalam mengangkat rumah yang berat ini. Semangat pindah rumah. Turun sedikit. Wah, ini harus hati-hati nih. Jadi ada satu yang memandu arahnya. Hati-hati, Ina. Kita karena harus memastikan bahwa nggak ada yang terpeleset dan juga kita ada di arah yang benar. Karena ini banyak bebatuan dan turunan.
Rumah ini dipindahkan karena lokasi sebelumnya kurang strategis. Jadi dibutuhkan tempat baru agar lebih mudah memantau kebun. Akhirnya sudah sampai di lokasi di mana kita mau memindahkan rumahnya. Mantap semuanya. Wah! Pemasangan batu pondasi sangat penting bagi rumah seperti ini. Nah, oke sudah pas ya. Jadi sedang dipaskan. Nih, bagian bawah kayunya jangan sampai langsung terkena tanah, harus disanggah dengan batu terlebih dahulu. Tujuannya tadi agar tidak mudah rapuh karena hama. Pemasangan genting ini harus tetap mengutamakan keselamatan karena genting yang terjatuh bisa sangat membahayakan. Ya, Ama, tangkap. Ya! Aduh, maaf Ama. Aduh, ini salah saya, ini ngelemparnya nggak bener jadi pecah deh. Kurang tinggi, oke. Oke Ama, saya lempar lebih tinggi. Nih, Ama, tangkap. Ini pegangnya. Aduh, kenapa ya? Ini kalau saya yang lempar, gentengnya mutar-mutar. Jadi kebingungan kan, namanya untung nggak jatuh loh gentengnya. Usaha memang tidak akan mengkhianati hasil. Kerja keras kami berbuah hasil yang sangat maksimal. Ini sudah jadi makam Pak A. Jadi rumah ini merupakan tempat di mana yang pemilik kebun ini biasanya duduk-duduk untuk memantau isi perkebunan. Walaupun rumah dan juga perkebunan ini merupakan milik dari individual, tapi lihat nih, serame ini loh masyarakat yang ikut berpartisipasi. Padahal Ina dan juga Ama baru aja pulang dari seharian berkebun, tapi dari tadi sambil ngerjain itu penuh senyuman, penuh canda tawa. Jadi tuh kita ngerjainnya bahagia juga, dan disinilah saya belajar banget arti dari kebersamaan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah dari perbukitan, kali ini saya mau bertualang ke pesisir Laut Bima. Salam dari Pantai Wane Bima dengan hamparan pasir putih yang indah sekali ini. Tapi kali ini saya bersama Pak Wadiman dan Pak Israid. Kita tidak hanya mau menikmati pemandangan dari pinggir pantai ini, melainkan kita mau mencari biota laut yang biasa menjadi komoditas dari masyarakat di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di sini berarti apa lokasinya? Iya. Nah, kita berarti akan siap-siap untuk menyelam ke laut di sini. Tapi tenang aja, kita nggak ke laut yang terlalu dalam, tetapi di pinggirnya saja sudah cukup ya Pak? Ya, sudah cukup. Pantai Selatan Bima memang terkenal dengan ombaknya yang cukup tinggi. Kami pun cukup kesulitan untuk menembus ombak ini. Dalam situasi seperti ini, saya harus tetap tenang dan jangan panik. Lokasi kita mau mencari biota lautnya nih. Tapi ini air lumayan dalam, sekitar 4 sampai 5 meter ya Pak? Ya. Dan biota lautnya ini ada di dasar. Dibutuhkan keahlian dalam menyelam bebas di lautan seperti ini. Bukan cuma itu, tenaga dan stamina harus prima agar kuat menahan nafas yang cukup lama di dalam air. Ini dia, gosok atau rumput laut yang kita cari. Ini kalau saya buka dari teksturnya ini memang licin. Aduh, tenggelam. Nah, biasanya ini ditemukan di tengah-tengah batu karang atau juga pasir ya Pak? Iya. Gose termasuk jenis sargasum dari kelompok algae coklat yang memiliki bentuk talus silindris. Memang biasa ditemukan melekat dan tumbuh di atas batu karang, tapi sering dijumpai juga sargasum yang terapung terbawa air. Kita sudah dapat banyak
berwarna coklat atau hijau tua ya. Algae laut coklat merupakan organisme eukariotik primitif yang tidak memiliki batang, akar, dan daun sejati. Di pesisir Bima ini banyak dicari untuk dikirim ke luar daerah. Tantangan dalam mengambil gose ini karena gelombang airnya lagi lumayan besar, jadi kita harus kasih tenaga lebih. Udah gitu karena letaknya ada di dasar laut, jadi ketika menyelam juga kita harus berusaha supaya tidak terbawa arus ya Pak. Ini enak banget. Ini rasanya ada campuran antara manis, kemudian asam. Kalau gose biasanya dikirimkan keluar daerah dan ini dijadikan bahan dasar untuk kosmetik. Tapi sebelumnya harus dijemur dulu untuk beberapa hari sampai dia kering. Yang kali ini akan kita olah menjadi makanan ini, Clatophenthy. Terima kasih. Oke, sudah cukup. Sebelum diolah, Clatophenthy harus dibersihkan dulu untuk mengurangi kadar garamnya. Dari segi warna, kalau gose ini kan dia cenderung warna coklat tua, tetapi kalau Clatophenthy ini lebih kemerahan, merah marun ya. Tapi ada juga nih yang warnanya hijau muda. Nah ini tandanya dia juga masih muda ya usianya. Meskipun begitu, ini juga masih bisa kita olah. Oh baik, ini diperas-peras saja ya. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat loco atau sambal selain ada bawang putih, tomat, ada juga nih terong gatal. Dan bener, ini kalau kita makan mentah-mentah dia akan gatal ya ketika kita makan. Nah jadi caranya kita iris-iris menjadi kecil, campur dengan garam lalu diperas. Kandungan pada garam mampu menghilangkan zat yang dapat membuat gatal. Ini sudah dicuci beberapa kali, kita tes dulu kali yang masih gatal nggak nih. Udah nggak Bu? Udah aman? Udah aman. Karena kalau misalnya gatal katanya itu akan terasa di tenggorokan. Tapi ini kalau dari segi rasa sebenarnya agak tawar seperti kulit apel ya pada umumnya. Ini sudah jadi kahina? Oh, boleh saya lihat? Ini sudah warna-warni loh. Jadi berarti loco atau sambal khas Bimanya sudah jadi. Langsung aja nih, saya udah penasaran banget pengen icipin ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini giliran saya yang makan nih. Ini enak banget. Ini rasanya ada campuran antara manis, kemudian asam. Selain nikmat, algae laut ini memiliki zat dan nutrisi yang baik untuk kulit, terutama mengatasi masalah penuaan dini. Kalau biasanya nih saya nyobain sambal kan campurannya sama tomat atau mangga, tapi baru kali ini nih di Bima saya nyobain sambal menggunakan rumput laut dan rasanya ini gurih, luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang.